warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan belajar membaca kitab sampai lafal summal miyahu ala arba'ati aqsamin tohirun mutohirun ghairu makruhin wahwa al-ma'u al-mutlaqu wa tohirun mutohirun makruhun wahwa al-ma'u al-musyammasu. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu, summal miyahu, nuli air, beberapa air. Ini summa huruf atof ya, kalimah hurufnya huruf atof, karena huruf atof setelahnya berarti atofnya. Sebelum summa harus ada ma'tof alaihnya. Atofnya mana? Al-miyah yang di atas ini. Summal miyahu. Makanya atof itu harus i'rabnya harus mengikuti ma'tof alaih. Ma'tof alaihnya al-miyah yang atas. Rofa ini rofa menjadi mubtada karena ini berarti ngatofnya harus ikut dibaca rofa. Miyahu, summal miyahu. Ini kalimat isim ya. Karena mengatofi ilmu isim, jadi ini harus juga kalimat isim. Jadi ini atof ya, menjadi atof isim dibaca rofa karena menjadi atof. Ma'tof alaihnya mana? Al-miyahu yang di atas. Summal miyahu nuli miyah atau dijadikan mubtada. Kalau ini mubtada, ini juga menjadi mubtada bisa. Summal miyahu nuli utawi piro-piro miyah. Nah, sekaligus dia menjadi mubtada. Mubtada isim yang dibaca rofa ya. Dan dia kenapa mubtada ini hukumnya rofa dan mubtadanya mubtada yang berupa isim dohir, karena mubtada ada dua ya, mubtada isim domir dan isim dohir, karena itu bukan kata ganti, makanya mubtada isim dohir. Nanti di bab mubtada ada ya. Iku ala arba'ati aqsamin, ini menjadi khobarnya, khobar dari mubtada al-miyahu. Ala arba'ati aqsamin tetap ada empat macam air. Kalau kemarin ada 7 air yang bisa untuk bersuci, sekarang air dibagi menjadi 4 dalam segi mensucikan dan tidak mensucikannya. Ala arba'ati ini adalah khobar. Khobar ada 2 macam, khobar mufrad dan khobar jumlah. Kalau mufrad itu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kalau mufrad itu bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Kalau ghairu mufrad itu jumlah dan sifat jumlah. Nah, ini termasuk yang khobar sibhul jumlah, karena jumlah ada 2, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Sibhul jumlah juga ada 2, dhorof dan jar majrur. Ini yang termasuk jar dan majrur, karena khobarnya berupa susunan jar majrur, makanya dinamakan sebagai khobar ghairu mufrad yang berupa sibhul jumlah. Nah, ini mahalnya rofa, tapi secara lafdon dia tidak bisa di'irobi rofa. Secara lafdon dia tidak bisa mungkin rofa, tapi secara mahalnya di rofa karena kedudukan menjadi khobar, tapi lafalnya jar majrur ya. Ini huruf jar dan ini majrur atau isim yang dijarkan. Ala arba'ati aqsamin. Ini berarti huruf jarnya, ini setelah huruf jar pasti kalimat isim. Karena jatuh setelah huruf jar pasti ini adalah salah satu tanda kalimat isim. Aqsamin ini menjadi mudhof ilaih dari lafal arba'ah. Arba'ah selain menjadi majrur, dia juga menjadi mudhof dari lafal aqsam. Aqsamin dibaca jar, ini isim juga ya, isim kemarin, isim jamak taksir namanya. Isim jamak taksir yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa? Qismun, qismani, aqsamun. Nah, ini karena jar jadi aqsamin. Dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Setiap susunan 2 kalimah digandeng jadi 1 ini jadi susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya i'rabnya selalu jar, ini rumusnya. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin, artinya lalu air-air itu terbagi menjadi 4 secara dalam segi mensucikan dan tidak mensucikan. Selanjutnya rupane arba'ah. Rupane arba'atu aqsam, 4 pembagian.
Yang pertama tohirun, rupane papat tohirun. Jadi ini menjadi isim ya, karena ada tanwinnya. Isim dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena ini menjadi badal, badal pengganti dari 4 ini. Salah satu dari 4 yaitu tohir. Salah satunya disebutkan yang pertama adalah air yang suci. Tohir itu isim fa'il. Isimnya isim fa'il, dibaca rofa karena menjadi badal. Badal itu ya pengganti. Badal itu harus punya mubdal minhu. Mubdal minhunya lafal arba'ah. Lafal arba'ah, karena ini di apa namanya, dingatofkan kepada mahalnya, karena ini khobar mahalnya rofa, lalu ini juga dihukumi rofa. Tohirun ngatofnya ke mahalnya ya. Ini sebenarnya tohirin juga bisa. Tohirin sewijinya air, salah satu air yang suci, sifat tohir, mutohirin kalau dibaca cer. Tapi ini juga bisa dibaca rofa karena mengatofkan ke mahalnya khobar ini. Tohirun, air yang suci. Mutohirun, tur mensucikan. Mutohirun juga isim fa'il tapi berbeda wazan. Kalau ini air suci, ini mensucikan ya, beda ya. Air suci tidak selalu mensucikan. Kalau tapi mensucikan, itu ya sudah pasti air yang suci. Air yang bisa mensucikan hanyalah air suci. Beda wazan, beda makna. Mutohirun, toharo yadhuru. Kalau ini toharo ada wazannya, ada tasjidnya. Toharo yutohiru, fa'wa mutohirun. Nah, ini maknanya sama ya, isim fa'il tapi berbeda wazan, maknanya mensucikan. Hukumnya rofa karena menjadi nangat dari tohirun. Sifatnya tohir, nangatnya nangat hakiki, karena di sini sebenarnya menyimpan domir huwa, merofakan isim domir, itu yang disebut dengan nangat hakiki. Nangat yang merofakan isim domir, itu ai huwa tohir. Mutahirun kang nyuciaken, kang mensucikan, opo tohir. Jadi air yang suci mensucikan. Ini keduanya kalimat isim, keduanya isim fa'il semua, cuma bedanya ini wazannya toharo yadhuru, ini toharo yutohiru. Mutohirun isim fa'ilnya. Maknanya juga berbeda. Ini suci, air yang suci, ini air mensucikan. Ini sama-sama rofa, karena ini rofa menjadi badal dari mahal khobar, ini menjadi matof dari matuf tohir, rofa. Ghairu makruhin, setelahnya adalah ghairu makruhin. Ini juga sebagai nangat ya, nangatnya lafal tohir sama kayak mutohir, makanya ini juga dibaca rofa. Ghairu makruhin, ini susunan idhofah, berarti ini mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya irobnya rofa karena menjadi nangat dari manutnya mutohir. Lalu makruhin ini sebagai mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih seperti tadi selalu dibaca jar ya. Dibaca jar itu sifat dari mudhof ilaih selalu dibaca jar. Air yang pertama, pembagian pertama adalah air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Suci, mensucikan, tidak makruh untuk menggunakannya. Wahua utawi. Ini mubtada yang berupa isim domir, hukumnya rofanya rofa mahalan saja, karena lafalnya huwa itu isim domir yang mabni. Isim, ini kalimat isimnya isim domir mabni, tidak pernah berubah, tapi mahalnya rofa karena menjadi mubtada. Iku al-ma'u, ini menjadi khobarnya, khobar mufrad ya, dibaca rofa. Khobar mufrad dari wahua. Iku al-ma'u, banyu. Lalu al-mutlaqu ini menjadi sifat dari al-ma'. Al-ma, sifatnya al-ma, al-mutlaqu kang mutlak, air yang mutlak. Ini sifat atau nangat ya, makanya irobnya rofa. Ini isim karena ada alif lamnya, mensifati isim juga, kalimah isim, dibaca rofa karena menjadi nangat dari al-ma'u. Itu pembagian pertama, air yang suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. Yang pertama, pembagian air yang pertama, air mutlak, air yang suci mensucikan tapi tidak makruh untuk menggunakannya.
Lalu yang kedua watohirun, ini masih ngatof ya, wawunya ngatof ke tohir, wawu ngatof ke tohirun. Ini sama kayak tohirun. Mutohirun suci, mensucikan, ini mensucikan. Mutohirun sama kayak tadi, ini menjadi sifatnya tohir. Makruhun ini menjadi sifatnya tohir lagi, yang makruh. Makruhun yang makruh. Wahua pembagian yang kedua adalah air yang suci, mensucikan tapi makruh menggunakannya. Suci jane tapi juga mensucikan, tetapi dia kalau digunakan makruh, digunakan untuk bersuci makruh ya, tapi digunakan untuk ngumbai, ngasahi piring, mencuci baju atau mencuci perabotan itu tidak makruh. Makruhnya hanya untuk bersuci. Apa itu air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci? Wahua utawi alma iku wahua utema sing tohir mutahhir makruh iku alma'u banyu, almusammasu sifat tema ini menjadi nangat juga, almusammasu kang den panasakan srengenge. Air yang dipanaskan matahari yang terlalu panas, maka air itu makruh ketika digunakan untuk bersuci. Wahwa mutada, ini khobarnya, ini nangat ya, khobar rofa terus nangat, manngutnya rofa maka nangatnya harus dibaca rofa juga. Al-musammasu kang den panasakan, yang dipanaskan matahari, air yang dipanaskan dengan matahari sehingga menjadi panas, maka makruh menggunakannya untuk bersuci.